Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih diversifikasi itu ada apa? Diversifikasi itu adalah strategi memperluas atau menyebarkan bisnis, produk, atau sumber pendapatan supaya risiko tidak bergantung pada satu hal saja. Nah, kalian tahu nggak sih tahun 1997 Apple itu hampir kolaps ya, hampir bangkrut. Dan yang bantu nyelamatin mereka justru Samsung, rival mereka sendiri. Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari strategi diversifikasi bisnis yang Samsung bangun jauh sebelumnya. Nah, kebanyakan orang cuma tahu Samsung itu brand HP atau TV. Padahal Samsung punya banyak lini bisnis, mulai dari elektronik, semikonduktor, konstruksi, asuransi, sampai hiburan. Nah, waktu krisis finansial Asia di tahun 1997 dan daya beli mereka turun drastis. Tapi Samsung tetap bertahan karena mereka nggak bergantung cuma pada satu sumber penghasilan. Di sini ada konsep yang namanya efek portofolio. Simpelnya sih, kalau satu bisnis lagi turun, bisnis yang lain bisa nutupin kerugiannya. Ibarat kalian punya toko payung dan toko kacamata. Musim hujan, ya payung yang laris. Saat musim panas, justru kacamata yang laris. Jadi pemasukan tetap stabil. Nah, Samsung juga kayak gitu. Saat penjualan elektronik mereka turun, waktu krisis, bisnis chip atau semikonduktor mereka masih tetap jalan karena perusahaan teknologi dunia tetap butuh chip. Nah, selain itu Samsung juga memanfaatkan skala ekonomi. Karena mereka produksi chip dalam jumlah besar dan dijual bukan cuma buat produk mereka sendiri, tapi juga buat perusahaan lain seperti Apple, Qualcomm. Biaya produksi mereka jadi lebih murah dong, dan keuntungan mereka jadi lebih besar. Jadi kalau penjualan HP mereka turun, mereka masih punya pemasukan besar dari bisnis chip. Lalu ada juga yang namanya scope ekonomi. Bedanya kalau skala ekonomi fokus ke jumlah produksi, sedangkan skop ekonomi fokusnya ke pengguna sumber daya bersama. Samsung punya tim riset, distribusi, dan teknologi yang dipakai barang oleh banyak divisi seperti HP, TV, kulkas, dan mesin cuci. Dan yang hasilnya biaya operasional lebih hemat dan bisnis mereka jadi lebih efisien. Jadi inti dari strategi Samsung ini sebenarnya sih sederhana, yaitu jangan bergantung pada satu bisnis saja, karena diversifikasi yang benar itu bukan asal punya banyak usaha, dan itu yang bikin Samsung bisa bertahan sampai jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Bye bye.